Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Korosol Jakarta kembali hadir hari ini untuk menemani Bapak Ibu dimanapun kau berada. Kita akan belajar lagi firman Tuhan melalui sermon kita hari ini. Hari ini kita akan belajar lagi tentang khotbah Yesus. Kita belajar banyak, mau bicara banyak tentang Yesus. Karena pendengaran akan firman Kristus itulah yang menimbulkan iman. Sebelum kita mulai, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kalau kau boleh membawa kami, kalau kau boleh menuntun kami, kalau kau boleh membaringkan kami di padang yang berumput hijau, dan kami boleh menikmati air yang segar, kami boleh menikmati hidup yang penuh dengan kasih-Mu, kami boleh menikmati hidup yang penuh dengan damai sejahtera daripadamu. Dan kami mau menyerahkan Bapak pembelajaran firman Tuhan ini. Bukalah hati dan pikiran kami mau menerima, kami mau belajar, kami mau hidup dan tinggal di dalam firman-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar satu hal yang saya percaya. Kita buka Alkitab kita buka dari Matius 7. Kita akan belajar dari Matius 7 hari ini. Matius 7 ayat 1 sampai 5. Sebelum kita belajar tentang perikop ini, saya ingin menyampaikan bahwa hal yang akan kita pelajari hari ini adalah hal yang sangat sering kita hadapi, sangat sering kita temukan, baik itu di dalam kehidupan kita pribadi, baik itu di dalam kehidupan bekerja di dunia profesional, baik itu di dalam interaksi dengan lingkungan, dengan komunitas kita. Hal ini sering sekali kita alami dan mungkin, saya berharap tidak, bahwa kita sering sekali menjadi pelakunya bahkan. Atau bisa jadi kita juga sebagai orang yang yang jadi korban dari apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, hari ini kita belajar ingin satu bagian dari khotbah Yesus berbicara tentang hal menghakimi. Saya percaya bahwa engkau familiar dengan perikop ini. Saya percaya bahwa kita pun mungkin secara tidak langsung sering mencoba menghakimi orang lain. Kita mencoba menjudge orang lain, melihat orang lain dari situasi yang sedang mereka alami. Kita mencoba mendikte orang lain dari kondisi dia. Hal itu kan terjadi dalam kehidupannya karena dia dulu di masa lalu bla 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 bla. Hal itu sering dia alami karena dulu di masa lalu dia sering tidak hormat sama orang tuanya. Makanya sekarang kita melihat hidupnya susah. Hal itu mungkin sering kita katakan ketika kita bertemu orang lain yang mengalami masalah. Masalah itu terjadi kan karena dia sering sekali dulu melakukan hal-hal yang tidak benar. Sering tanpa kita sadari. Alam bawah sadar kita sudah banyak merekam hal-hal yang sifatnya penghakiman. Apa yang Yesus katakan tentang penghakiman? Bahwa Yesus berkata, bukan aku yang menghakimi engkau, tetapi Musa dengan hukumnya itu yang menghakimi kita. Tuhan tidak ingin kita hidup di dalam suatu penghakiman, Bapak Ibu. Hidup di dalam suatu penghakiman itu adalah suatu hidup yang tidak enak. Ketika Anda merasa bahwa seluruh mata di dunia ini tertuju kepada Anda hidup seperti dihakimi. Kayaknya aku kurang deh, kayaknya aku kurang mampu deh, kayaknya aku nggak bisa deh, kayaknya apa yang kulakukan di pelayanan ini kurang bagus deh. Anda sering sekali menghakimi diri kita sendiri. Kita sering sekali menghakimi diri kita sendiri. Sehingga kalau kita sering menghakimi diri kita sendiri, atau cara kita melihat diri kita itu tidak dengan cara yang benar, itu yang membuat kita juga sering gampang untuk menghakimi orang lain. So, sederhananya begini Bapak Ibu. Penting engkau dan aku untuk melihat dirimu dengan cara yang benar. Agar apa? Agar engkau dan aku dapat melihat orang lain dengan cara yang benar juga. Orang-orang yang sering menghakimi orang lain, itu pasti karena dia sering menghakimi dirinya. Karena firman Tuhan berkata demikian Bapak Ibu. Sebagaimana manusia berpikir tentang dirinya, begitulah dirinya. As a man think. Sebagaimana manusia berpikir tentang dirinya, itulah dirinya. Artinya apa? Ketika engkau banyak menghakimi dirimu, engkau melihat dirimu kurang, engkau melihat dirimu tidak sempurna, engkau melihat dirimu tidak cukup cantik, kalau buat wanita mungkin, atau engkau melihat dirimu tidak cukup langsing, atau engkau melihat dirimu seperti banyak hal-hal yang minus, maka demikian juga dengan caramu melihat orang lain. Karena apa? Tidak mungkin kau dapat melihat orang lain dengan cara yang positif
ketika engkau memakai kacamata yang sama, melihat dirimu. So, PR pertamanya adalah sebelum engkau berhenti menghakimi orang lain, yang harus engkau dan aku lakukan adalah berhenti menghakimi dirimu. Berhenti melihat dirimu buruk. Berhenti melihat dirimu tidak perform. Berhenti untuk melihat dirimu orang yang tidak mampu. Berhenti melihat dirimu sebagai orang yang berkekurangan. Sehingga apa? Ketika engkau benar melihat dirimu, engkau benar caramu melihat dirimu, engkau menggunakan perspektif yang benar waktu engkau melihat dirimu, maka engkau akan memiliki perspektif yang benar juga waktu engkau menilai dan melihat orang lain. Allah melihat engkau dan aku sempurna, Bapak Ibu. Karena Dia melihat engkau dan aku berdasarkan roh. Karena firman Tuhan berkata Allah itu adalah roh adanya. Marilah kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Jadi the way God communicate with you is through spirit. Cara Allah berkomunikasi dengan engkau dan aku itu melalui roh. Waktu Allah melihat engkau, yang Dia lihat apa? Yang Dia lihat adalah roh anaknya yang ada di dalam engkau. The Spirit of the Son of God. Rohnya Yesus yang ada di dalam engkau. Sehingga Dia melihat engkau sempurna, perfect, tidak kekurangan atau apapun. Nah, kita sering melihat diri kita tidak dari perspektif roh. Kita sering melihat diri kita dari perspektif luar ke dalam. Kita melihat lapisan terluar, apa itu? Yaitu dari tubuh. Aku gak cukup baik, aku gak cukup pintar, sekolahku tidak baik. Nah, itu yang membuat sering cara kita menilai orang lain, cara kita melihat orang lain, itu terbatas, dibatasi oleh cara kita melihat diri kita. Nah, hari ini kita ingin belajar apa yang Yesus katakan tentang hal menghakimi. Kita buka sama-sama Alkitab kita. Matius 7 ayat 1 sampai ayat 5, hanya 5 ayat. Ayat 7, ayat 1 berkata demikian. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Jelas Yesus berkata, bukan aku yang menghakimi engkau, Mario. Bukan aku yang menghakimi engkau, jemaat-jemaat Cornerstone. Tetapi caramu menghakimi, itu yang akan menghakimi kita. Sehingga apa dikatakan? Supaya kamu tidak dihakimi. Jelas, dari ayat yang sederhana ini, Allah sangat menginginkan engkau tidak dihakimi. Amin. Dia membuka opening statement-nya clear, jelas. Jangan kamu menghakimi. Supaya kamu tidak dihakimi. Jadi apa? Penghakiman yang kita pakai kepada orang lain, itu yang sering menghakimi kita. Waktu engkau gampang melihat orang lain, dia itu kurang baik ya. Menurutku banyak kekurangannya dia. Menurutku banyak hal yang tidak benar dari dia. Penghakiman itu, waktu engkau menghakimi orang lain, waktu engkau menilai orang lain, itu yang akan gampang nanti untuk menghakimi engkau. Makanya saya tetap mengatakan, Yesus itu adalah pribadi yang memiliki belas kasihan, Bapak Ibu. Setiap orang datang kepada Yesus dan meminta pengasihan dari Yesus, Yesus selalu memberikan belas kasihan. Yesus selalu memberikan mercy, pengampunan kepada orang yang datang kepada Dia. Hari ini saya ingin mengatakan begini, Bapak Ibu. Dikatakan jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Penting engkau dan aku memiliki cara pandang bagaimana Yesus memandang anak. Demikian juga engkau harusnya memandang orang lain. Yesus memiliki belas kasihan ketika Yesus melihat saya. Yang Allah inginkan adalah Mario Martin. Berbelas kasihanlah ketika Mario Martin melihat orang lain. Amin. Allah tidak ingin engkau menghakimi orang lain. Karena Dia adalah pribadi yang tidak pernah menghakimi kita. Di ayat 2 dikatakan, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, jadi caramu menghakimi orang lain, caramu melihat orang lain, dikatakan apa? Kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi measurementnya, ukurannya Bapak Ibu, the measure itu akan will come back to you. Akan kembali kepada engkau. Waktu engkau gampang melihat kekurangan orang lain, waktu engkau gampang melihat kelemahan orang lain, dan engkau berkata, ya saya nggak yakin dia bisa, dia lemah, dia pribadi yang nggak bertanggung jawab. Penghakiman keluar dari mulutmu.
maka apa yang dikatakan Tuhan? Penghakiman itu akan kembali dan ditakarkan kepada kita. Jadi cara kita menghakimi orang lain, cara kita melihat orang lain, itu akan kembali kepada kita. Nah, Allah ingin, sebagaimana Allah di firman Tuhan di kitab Yohanes dikatakan, sebagaimana Allah melihat Yesus, demikian Yesus, sebagaimana Allah mengasihi, sebagaimana Bapa mengasihi aku, kata Yesus, demikianlah aku mengasihi engkau. Jadi hari ini lihat Bapak Ibu, bahwa engkau adalah pribadi yang sangat dikasihi Allah. Jadi waktu engkau melihat orang lain, lihat bahwa orang lain itu juga orang yang perlu engkau dan aku kasihi. Karena apa dikatakan tadi, dibilang gini, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi hati-hati waktu engkau memberikan suatu ukuran atau takaran kepada orang lain. Karena takaran yang sama dan ukuran yang sama akan kembali kepada kita. Allah tidak ingin hidupmu berat. Yang membuat hidup ini semakin berat sering tahu-tahu apa Bapak Ibu? Karena ketika engkau berjalan dan menjalani kehidupan, kehidupan itu engkau jalani dengan penghakiman. Sehingga hidup itu jadi kerasa berat. Hidup itu terasa seperti semua mata tertuju kepada engkau. Semua kesalahan seperti tertuju kepada engkau. Firman Tuhan kita buka sama-sama di Mazmur 32. Di Mazmur 32 dikatakan demikian. Saya bacakan bagi kita semua. Mazmur 32 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Ayat ini dituliskan juga di Roma 4 ayat 7 sampai 8. Jadi Allah ingin Bapak Ibu engkau mengingat bahwa dosa dan kesalahan dan pelanggaranmu telah diampuni oleh Allah. Ini saatmu dan saatku untuk meneruskan pengampunan itu ke banyak orang. Agar apa? Agar penghakiman itu tidak berlanjut. Jangan-jangan orang-orang di sekeliling kita, hidupnya selama ini adalah hidup atas penghakiman kita. Sering sekali kita menghakimi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kamu tidak benar, kamu tidak baik, kamu bukan suami yang bertanggung jawab. Kamu suami yang kasar, kamu suami yang tidak sayang, tidak peduli kepada saya. Kamu juga istri yang tidak bertanggung jawab. Kita sering mungkin menghakimi dengan kata-kata kepada anak buah kita atau tentang bos kita hakimi. Perusahaan tempat kita bekerja sering kita hakimi dan lain-lain. Apa firman Tuhan? Jangan hakimi mereka. Karena takaran yang sama engkau pakai itu yang akan menakarkan engkau kembali. Bukan Tuhan yang menakarkannya kepada kita, tetapi pikiran kita, jiwa kita yang menakarkannya kembali kepada kita. Apa firman Tuhan dikatakan? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Karena Tuhan tahu Bapak Ibu, yang pertama harus engkau lihat adalah ke dalam. Allah tidak ingin engkau fokus kepada kekurangan orang lain. Allah tidak ingin engkau fokus kepada kelemahan orang lain. Allah tidak ingin engkau fokus kepada hal apa yang orang lain tidak kerjakan dan lakukan. Biar itu menjadi bagian dia dengan Tuhan. Yang tugasmu dan tugasku adalah memberikan contoh. Memberikan contoh di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita. Agar orang lain dapat apa? Orang lain dapat melihat Kristus Yesus di dalam kehidupan kita. Menghakimi adalah satu sifat yang tidak dimiliki oleh Bapa. Karena dia tidak ingin menghakimi engkau. Justru dia telah melupakan semua dosa dan kesalahanmu. Justru dia telah melupakan semua pelanggaranmu. Maka dia disebut apa? Maka Alkitab berkata apa? Berbahagialah orang yang dosa dan kesalahannya yang tidak lagi diingat oleh Allah. Hari ini Allah ingin engkau menjadi pribadi yang berbahagia Bapak Ibu. Dan salah satu cara untuk engkau memiliki hidup yang bahagia adalah berhenti menghakimi. Berhenti hidup di dalam penghakiman. Karena apa? Keberhasilan dan keberuntungan tidak dapat berjalan di dalam penghakiman. Daud, kita ambil contoh. Daud tidak mau menghakimi Saul. Meskipun Saul berkali-kali mencoba membunuh Daud. Tetapi Daud tetap melihat Saul dari perspektif yang benar. Saat Saul ditemukan sudah mati di medan pertempuran. Dan lehernya dibawa ke hadapan Daud, apa yang dikatakan Daud? Daud meratapi kematian Saul. Dan Daud masih bisa berkata,
Tidak ada orang sehebat Saul ini yang pernah ada di muka bumi ini. Artinya apa Bapak Ibu? Daud tidak pernah mau menghakimi Saul. Penting Bapak Ibu, belajar day by day, hari demi hari, untuk melihat segala sesuatu yang ada di lingkunganmu dari perspektif yang positif, dari cara pandang yang benar, agar engkau dan aku tidak terjebak di dalam pola pikir penghakiman. Kita diajarkan oleh dunia ini untuk gampang menghakimi orang lain. Ketika kita gampang menghakimi orang lain, maka apa yang timbul dalam pikiran kita, itu juga gampang kita dihakimi. Makanya orang-orang yang sering menghakimi orang lain, perhatikan baik-baik, perhatikan cara hidupnya, ini untuk refleksi kita. Orang-orang yang sering dan gampang menghakimi orang lain, itu adalah orang-orang yang tidak gampang untuk masuk ke dalam suatu komunitas yang baru. Karena dia sering terhakimi. Itu orang-orang yang tidak gampang untuk dapat berbaur di dalam satu lingkungan yang baru. Karena apa? Karena dia merasa, kayaknya gue ada kurangnya deh. Kayaknya gue ada kurangnya. Karena ketika kita melihat orang lain, kita sering melihat kekurangan orang lain. Gampang untuk melihat kelebihan orang lain Bapak Ibu. Agar engkau dapat melihat gampang apa kelebihan yang engkau miliki di dalam Yesus Kristus. Cara Yesus melihat dirinya begitu sempurna. Dia melihat dirinya sebagai anak Bapa. Walaupun ribuan orang selama pelayanannya 3,5 tahun mencoba menghakimi dia. Hei yuk, kau dari mana kuasamu? Kau dikatakan orang-orang Yahudi mencoba terus menyampaikan kau telah memfitnah Allah, kau berdusta, kau mengucapkan dusta dengan mengatakan bahwa kau adalah anak Allah. Ribuan orang mencoba menghakimi Yesus. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus memiliki gambaran diri yang sempurna tentang siapa dia. Kenapa? Karena dia tahu dari mana dia berasal. Dia berasal dari Bapa. Dia dan Bapa adalah satu. Dia mengerti betul siapa dia. Hari ini, kalau engkau menyadari bahwa engkau dan Bapa satu, bahwa engkau tidak berasal dari dunia ini, tapi engkau berasal dari rumah Bapa, engkau akan dapat melihat dirimu dari perspektif yang benar. Waktu engkau melihat dirimu dari perspektif yang benar, akan gampang untuk engkau melihat orang lain dengan cara yang benar. Dan engkau tidak akan terjebak di dalam satu pemikiran tentang penghakiman dan menghakimi orang lain. Perhatikan baik-baik, bahwa orang di luar sana juga adalah ciptaannya Allah Bapak Ibu. Mereka juga adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Mereka juga adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Hari ini lihat suamimu, istrimu, anak-anakmu. Mereka juga adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Jadi kalau hari ini mereka memiliki kekurangan, hari ini mereka memiliki suatu sifat atau karakter mungkin yang belum terlalu baik, jangan hakimi mereka. Tetapi lihat mereka dengan mercy, lihat mereka dengan belas kasihan, lihat mereka dengan kasih, lihat mereka sebagai pribadi yang perlu ditolong, lihat mereka sebagai pribadi yang perlu dibantu. Bukan sebagai pribadi yang harus Anda sudutkan sampai ke ujung ruangan, habis itu Anda berkata, kamu salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah. Tidak sekalipun Yesus setiap kali dia bertemu orang, dia selalu melihat orang lain dengan compassion, dengan belas kasihan. Waktu orang datang kepada dia, Bapak, Tuhan, kasihanilah aku. Yesus pernah dia katakan di Alkitab, maka masjullah hati Yesus. Masjul artinya dia begitu berempati, begitu berkasihan melihat orang. Makanya jangan buat masalah. Kamu sih kan jadi masalah. Ini udah aku buat mukjizat deh. Jangan lakukan lagi ya. Jangan lakukan lagi. Bukan kita sering seperti itu Bapak Ibu. Kita mencoba menghakimi orang lain karena kita merasa bahwa tindakan kita lebih benar. Kita mencoba menghakimi orang lain karena kita merasa apa yang kita perbuat lebih banyak. Karena ketika kita menghakimi, itu sama seperti waktu penghakiman itu kita berikan kepada orang lain. Itu sebenarnya di sisi lainnya, kita sedang percaya bahwa Allah juga sedang menghakimi kita. Makanya saya selalu berpendapat bahwa lihat orang lain dengan belas kasihan. Lihat orang lain dengan kasih. Itu artinya engkau sama sedang melihat dirimu dari perspektifnya Allah, bahwa Allah mengasihi engkau, Allah menyayangi engkau.
Makanya perhatikan orang-orang di sekelilingmu, mungkin orang-orang yang suka gampang menghakimi, orang-orang yang suka gampang berkata negatif tentang situasi. Menghakimi di sini tidak hanya berbicara tentang hubunganmu dengan manusia, tetapi di sini juga berhubungan dengan hubunganmu dengan situasi dan kondisi. Jangan gampang menghakimi kondisi kita. Jangan gampang menghakimi situasinya. Jangan gampang menghakimi situasi orang lain. Orang lain mengalami sesuatu yang mungkin tidak dia harapkan. Jangan hakimi atas apa yang terjadi dengan mereka. Tetapi bless, berkati mereka. Kasihi mereka. Karena bisa jadi itu terjadi dalam kehidupan mereka karena mereka tidak mengenal dan tidak mengetahui. Kita sebagai orang percaya diminta oleh Allah untuk berhenti menghakimi orang lain. Berhenti menghakimi orang lain itu bukan memberikan benefit buat mereka Bapak Ibu. Tetapi berhenti menghakimi orang lain itu akan mendatangkan keuntungan bagi engkau dan aku. Karena apa? Karena semakin sedikit artinya takaran yang engkau pakai untuk menakarkan dirimu. Waktu engkau, firman Tuhan tadi katakan apa? Waktu engkau menghakimi orang lain, engkau sedang menakarkan suatu takaran terhadap hidupnya. Nah, Allah ingin takaran-takaran tadi tidak kembali kepada engkau. Dengan cara apa? Berhenti menghakimi orang lain. Berkata baik tentang orang lain. Memberkati orang lain. Berkata positif tentang situasi. Berkata-kata yang baik tentang kondisi yang sedang dialami. Karena tadi firman Tuhan yang berkata bahwa bukan Tuhan yang menghakimi engkau. Tetapi cara kita menghakimi orang lain, itu yang menghakimi kita. Lepas dan hidup bebaslah dari penghakiman Bapak Ibu. Lepas dan hidup bebaslah dari intimidasi. Karena firman Tuhan yang berkata bahwa iblis berjalan berkeliling kita, di sekeliling kita. Seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ketika iblis berjalan-jalan di sekeliling kita, dia melemparkan penghakiman bagi engkau. Dengan mengatakan, "Hei Mario, you tidak layak. Hei ibu, engkau tidak mampu. Hai anakku, engkau tidak bisa." Penghakiman itu sering kita terima dan kita hidupi. Orang-orang besar di dalam Alkitab, tokoh-tokoh besar di dalam Alkitab, adalah tokoh-tokoh besar yang tidak hidup di dalam penghakiman. Mereka hidup di dalam suatu kemerdekaan di dalam firman Tuhan. Makanya waktu firman Tuhan berkata, jika engkau mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Merdeka dari ketakutan, merdeka dari penghakiman, merdeka dari suatu pemikiran tentang citra yang tidak baik tentang dirimu. Lihat dirimu sebagai pribadi yang diberkati Tuhan. Lihat dirimu sebagai pribadi yang dikasihi Tuhan. Lihat dirimu sebagai pribadi yang disayang Tuhan. Sehingga engkau gampang untuk melihat orang lain juga, bahwa orang lain itu adalah orang yang mendapatkan favor-nya Allah. Ketika engkau dan aku berhenti untuk menghakimi dirimu, maka engkau akan berhenti untuk menghakimi orang lain. So, saya ingin menutup dengan hal yang sederhana ini Bapak Ibu. Berhenti menghakimi dirimu. Mulai melihat dirimu dari perspektif bagaimana Allah melihat dirimu, bahwa engkau adalah orang yang baik, bahwa engkau adalah orang yang sehat, bahwa engkau adalah orang yang diberkati, bahwa engkau adalah orang yang dikasihi Allah, bahwa engkau adalah orang yang disayang Allah, bahwa engkau adalah orang yang dipenuhi dengan kemuliaannya Allah, bahwa engkau adalah orang yang diberikan talenta oleh Allah. Waktu engkau memiliki cara berpikir seperti itu, maka waktu engkau melihat orang lain, engkau melihat orang lain dari perspektifnya grace. Waktu engkau melihat kekurangan orang lain, engkau memberikan pengampunan. Waktu engkau melihat ada kekurangan dan hal yang tidak baik dari orang lain, engkau akan membantu dia untuk berjalan ke arah yang lebih baik. Waktu engkau melihat kesulitan orang lain, engkau melihat itu sebagai kesempatan untuk engkau menolong orang lain. Hari ini hiduplah bebas dari penghakiman. Hari ini hiduplah bebas dari tekanan. Hiduplah bebas dari intimidasi. Tuhan Yesus memberkati kau. Saya Mario Martin Kultom berhenti berbicara hari ini. Kita bertemu lagi di sermon kita berikutnya Bapak Ibu. Tetap hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Sebelum menutup ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar untuk tidak mau lagi menghakimi Bapa. Karena kami percaya Tuhan, Engkau sendiri tidak menghakimi kami atas perbuatan kami. Engkau melihat kami baik, Engkau melihat kami sempurna, Engkau melihat kami sehat, Engkau melihat kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami ingin melihat orang lain juga. Kami ingin melihat orang lain juga dari perspektifnya Engkau Bapa.
Kami mau mengasihi orang lain lebih lagi. Kami mau memberi kepada orang lain lebih lagi. Kami ingin menjadi berkat bagi sekeliling kami lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya Mario Martin Kultom berhenti berbicara hari ini Bapak Ibu. Kita bertemu lagi di dalam sermon kita berikutnya. Saya percaya bahwa Injil kasih karunia Tuhan itulah yang akan menyelamatkan engkau, itulah yang akan memerdekakan engkau, itulah yang membuat engkau akan hidup bebas dari penghakiman. Itulah yang akan menuntun engkau ke air yang tenang dan akan membawa engkau ke padang rumput yang hijau. God bless you. Goodbye.